Haleluya, Shalom. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari ini. Kita akan membaca Mazmur pasal 24 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang berdoa buat setiap pemirsa yang mendengar program Kata Hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka, Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan menyertai dimanapun mereka berada, yang beraktivitas, yang sedang melakukan pekerjaan, apapun yang mereka lakukan berhasil dan beruntung. Nama Yesus ditinggikan, dimuliakan, dan kuduskan kami. Biarlah firman-Mu termaterai, firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani hari demi hari, sehingga hidup kami selalu berkemenangan. Berikan kami sukacita di hari yang baru ini, berikan kami hati yang taat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang senantiasa taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Judulnya Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia? Itu Raja Kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menariknya pada ayatnya yang ketiga dan yang keempat dikatakan begini: siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kita tahu bahwa hidup Kristen tidak bisa dipisahkan dari kekudusan. Apa itu kekudusan? Kekudusan di dalam bahasa Ibrani itu dinamakan kadosh, yang artinya dipisahkan. Tahukah kita hidup Kristen dipisahkan dari gelap menuju kepada terang, dari kesalahan menuju kepada kebenaran, dari ketidaktaatan menuju kepada kesetiaan. Jadi kados, kekudusan itu dipisahkan. Itu sebabnya Tuhan memisahkan kita dari kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Itu sebabnya anak-anak terang adalah anak-anak yang hidupnya di dalam firman Tuhan. Tuhan berkata buat kita, kita adalah anak-anak terang. Kita bukan anak-anak kegelapan. Oleh sebab itu kita harus bangga karena kita sudah dipisahkan dari gelap menuju kepada terang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah apa standar kekudusan yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama adalah orang yang bersih tangannya. Artinya dia tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan penipuan, bersih tangannya, tidak pernah kasar terhadap orang yang lain, tidak pernah melakukan kelaliman, tidak pernah bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain, tidak pernah bertindak kasar kepada orang lain, terutama di dalam keluarga. Suami tidak pernah berlaku kasar terhadap istri, istri juga demikian juga terhadap anak-anak. Itu sebabnya Tuhan mau hidup kita kudus dengan syaratnya, yaitu tangan kita harus bersih, tangan kita tidak bercela, tangan kita tidak boleh ada yang kotor, tidak boleh menjadi
tangan yang suka mengkasari, suka menempele, suka berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, apa standar kekudusan di dalam kehidupan orang percaya? Yaitu murni hatinya. Orang-orang yang tulus melayani Tuhan, orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan, orang-orang yang suci, orang-orang yang memberikan hidupnya murni di hadapan Tuhan, orang-orang yang hatinya bersih. Karena tahukah kita, orang-orang yang hatinya bersih setiap hidupnya selalu memancarkan kebersihan dari Tuhan, selalu memancarkan aliran-aliran air, selalu menjadi berkat dimanapun dia berada. Orang-orang yang hatinya murni, orang-orang yang siap dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati. Karena kita bicara buat kita, orang yang tinggi hati akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Belajarlah kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, yang polos apa adanya di hadapan Tuhan, bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang congkak, bukan orang-orang yang memiliki hati busuk. Orang-orang yang seperti inilah yang tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Hanya orang seperti inilah yang tidak akan pernah maju di dalam pelayanan, di dalam kebahagiaan, baik itu di dalam kehidupan rumah tangga, baik itu di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, di dalam kehidupan pelayanan, di dalam kehidupan komunitas sel, di dalam kehidupan sosial, bahkan di instansi pun tidak akan mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan kebusukan, hatinya jahat di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup kita murni hatinya, hidup kita tulus, suci, jujur, dan tidak neko-neko. Yang ketiga, apa standar kekudusan di dalam kehidupan kita? Yaitu tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Kalau engkau yang suka menipu, engkau harus bertobat. Karena Alkitab bicara buat kita, standar seorang yang kudus adalah tidak menjadi seorang penipu, ya. Tidak menjadi seorang yang pemfitnah, tidak menjadi seorang yang suka menjelek-jelekan orang lain, tidak menjadi seorang yang suka membanggakan dirinya, merasa so hebat, so jago. Itu adalah penipu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Yang keempat, apa standar kekudusan di dalam kehidupan orang percaya? Yaitu yang tidak bersumpah palsu. Dunia hari-hari ini banyak kebohongannya, banyak orang yang suka sumpah serapah, banyak orang yang suka berkata bohong, suka bersumpah palsu, suka janji-janji manis, tetapi akhirnya ujung-ujungnya adalah kebohongan. Ini yang Tuhan tidak mau. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika engkau dengar firman Tuhan hari ini, mari jangan keraskan hatimu. Kalau engkau masih suka nipu, berhenti nipu. Kalau engkau masih suka bersumpah palsu, jangan lagi bersumpah palsu, bertobat. Ketika engkau masih bersumpah palsu, engkau harus berubah. Tuhan tidak mau kita bersumpah palsu. Dan ketika keempat hal ini terjadi dalam kehidupan kita, maka ayatnya yang kelima dikatakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi dampak dari kekudusan adalah menerima berkat dan juga keadilan. Berkat kita diterima, keadilan juga kita terima. Jadi dunia hari-hari ini penuh dengan ketidakadilan. Ketika kita hidup dalam kekudusan, keadilan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya, tetap semangat, tetap sukacita, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan nyata atas hidup kita. Tuhan memberkati. Haleluya.